Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Kak Kice yang soleh-solehah? Semoga pada sehat walafiat, di rumah saja dengan keluarga, tetap semangat dan konsentrasi dalam belajar ya. Kita bertemu lagi dalam materi BK. Dalam materi ini Ibu ingin menyampaikan bagaimana sih gaya hidup remaja yang baik dan sehat, yang tentunya harus kalian pahami agar kalian bisa menjaga kesehatan selama masa remaja ini. Ibu harap sebelum belajar kalian sudah berdoa dulu ya. Masa remaja adalah masa peralihan, masa menuju kedewasaan. Masa ini sangat penting karena bila dapat dilewati dengan baik maka kita dapat menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Menurut BKKBN, ciri-ciri orang dewasa yang sehat adalah rasional, mandiri, bertanggung jawab, mampu bersosialisasi, serta mempunyai filter terhadap hal-hal yang buruk. Nah, ada beberapa tips untuk melewati masa remaja kalian dengan baik. 1. Belajarlah berbagi rasa dengan keluarga, orang tua atau orang yang dituakan di rumah. Walaupun terkadang kita menganggap mereka kuno atau keras, namun ingat bahwa bagaimanapun sifat mereka adalah orang yang memahami diri kita, lebih memahami, dan mereka lebih berpengalaman daripada kita. Yang kedua, carilah sahabat yang baik, sahabat sejati. Sahabat sejati tidak akan menjerumuskan kita ke hal-hal negatif. Kalau ia justru menjerumuskan kita ke hal-hal negatif, berarti ia bukan sahabat sejati. Kita telah salah memilihnya. Ketiga, tingkatkan rasa percaya diri dan katakan tidak pada hal-hal yang buruk. Keempat, bergaulah dengan kelompok atau bentuklah kelompok dengan aktivitas positif. Kalau di sekolah ikut kurikuler ya. Kalau di rumah bisa ikut dalam klub olahraga, klub yang positif, Karang Taruna, seperti itu. Kelima, jauhilah kelompok dengan tujuan negatif. Nilai-nilai dan aturan yang ada dalam suatu kelompok akan mempengaruhi nilai-nilai, perilaku, dan kebiasaan anggotanya. Kelompok yang anggotanya suka merokok, suka malas belajar akan mempengaruhi kita jika bergabung di dalamnya. Oleh karena itu, jauhi dari kelompok yang negatif. Dengan menjauhinya berarti kita turut menjaga diri kita dari perilaku yang kurang baik. Keenam, menjaga kesehatan fisik dan jiwa sedini mungkin dan berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan misalnya melakukan olahraga secara teratur, lari pagi minimal 30 menit. Memperhatikan pola makan yang sehat, mengkonsumsi makanan yang bersih dan gizi yang baik untuk kesehatan kalian. Karena kalian masih masa pertumbuhan ya. Kemudian perilaku hidup yang teratur, misalnya makan 3 kali, mandi 2 kali, olahraga seminggu 2 kali, dan istirahat maksimal 8 jam. Nah, yang selanjutnya mendekatkan diri pada Allah dapat membuat hati kita tenang, membuat jiwa kita sehat. Kesehatan merupakan salah satu hal yang penting bagi kita. Kita tidak dapat melakukan berbagai aktivitas dengan baik apabila kondisi kesehatan kita tidak baik. Bagaimana kita bisa melewati masa remaja dengan baik apabila tubuh kita tidak sehat? Banyak faktor yang berhubungan dengan kesehatan buruk dan kematian pada masa dewasa yang dimulai pada masa remaja yang tidak baik. Beberapa perilaku remaja yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki potensi buruk di masa dewasa antara lain diet yang tidak sehat, merokok, menggunakan obat-obat terlarang, konsumsi makanan yang tidak sehat. Saat ini, tingkat kematian di kalangan remaja cukup tinggi loh, khususnya pada remaja pria.
Pada umumnya, penyebab kematian pada remaja adalah gizi buruk, penggunaan narkoba, kecelakaan akibat tidak tertib dalam berlalu lintas, bunuh diri dan pembunuhan, dan tawuran. Beberapa usaha yang dapat diberikan dalam rangka menuju kehidupan remaja yang sehat adalah layanan pencegahan, konsultasi fisik dan psikologis, peningkatan kesehatan dan pemenuhan untuk kebutuhan remaja. Pada masa remaja, tubuh kita akan mencapai tingkat kesehatan, kekuatan, dan energi yang paling maksimal dan tidak akan kita peroleh lagi setelah kita dewasa. Namun, bukan berarti bahwa pada masa remaja kita akan kebal dari penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Pandangan yang keliru terhadap kesehatan di masa remaja biasanya menyebabkan banyak remaja memiliki kebiasaan yang buruk bagi kesehatannya. Hal yang perlu kita ingat adalah bahwa mencegah penyakit adalah lebih mudah dan murah daripada mengobatinya. Salah satu cara untuk mencegah masuknya penyakit adalah dengan pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah segala upaya untuk menerapkan kebiasaan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Dengan mengikuti pola hidup sehat, penyakit yang tidak menular atau degeneratif seperti jantung, tekanan darah tinggi, kanker, dan stres dapat dihindari. Nah, ada beberapa pola hidup yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. A. Mengkonsumsi makanan minuman yang mengandung gizi yang cukup, makanan sehat yang sempurna ya, dan tentunya halal. Kemudian melakukan aktivitas fisik secara teratur, misalnya lari pagi 30 menit ya dalam setiap latihan. Mencegah stres, misalnya dengan senantiasa berpikir positif dan tenang dalam menghadapi masalah. Menghindari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tidak merokok dan menghindari asap rokok. Tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ada dua faktor yang berhubungan dengan kesehatan pada masa remaja, yaitu faktor kognitif atau pemahaman dan faktor lingkungan sosial. Jika seseorang memiliki pemahaman yang baik mengenai kesehatan dan memiliki lingkungan sosial budaya yang mendukung terciptanya perilaku sehat, maka ia akan cenderung memiliki kesehatan yang baik. Lebih jelasnya, faktor-faktor itu adalah faktor kognitif. Faktor kognitif itu meliputi konsep mengenai perilaku sehat. Pada masa memasuki masa remaja atau dewasa awal, biasanya seseorang baru menyadari bahwa perilakunya adalah hal yang penting bagi kesehatannya sendiri. Contoh, menjaga diri untuk tidak melakukan seks bebas, berarti menjauhkan diri dari kemungkinan terkena penyakit menular seperti HIV/AIDS ya, dan sifilis. Contoh, dengan memahami bahwa merokok dapat merusak kesehatan dirinya, maka dia tidak akan melakukannya. Pada umumnya, remaja belum menyadari adanya penyebab penyakit yang beragam dan terkadang menganggap suatu penyakit adalah penyakit orang tua. Kesadaran untuk selalu menjaga kebersihan, misalnya dengan menyikat gigi sebelum tidur atau mandi 2 kali sehari setiap harinya, merupakan salah satu contoh perilaku yang perlu ditumbuhkan dan dijadikan kebiasaan yang baik bagi kalian. Kemudian, kepedulian terhadap kesehatan. Remaja seringkali acuh tak acuh menghadapi kenyataan dirinya rentan terhadap bahaya. Contoh, remaja dengan mudah merokok hanya ingin disebut gaul atau dianggap menjadi bagian suatu kelompok tanpa berpikir panjang tentang adanya bahaya akibat merokok. Sekalipun kita menyadari perilaku yang berpotensi membahayakan kesehatan,
seperti menggunakan obat terlarang atau merokok dan lain-lain. Namun kita menyepelekan akibat negatif perilaku tersebut. Kita sering lupa bahwa obat-obat terlarang dapat melemahkan fisik dan kerja otak kita, menurunkan aktivitas dan prestasi, bahkan menimbulkan kematian. Kita sering berpikir bahwa usia seseorang sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi kita sering lupa bahwa kesehatan kita dipengaruhi oleh pola hidup kita seperti makan, istirahat, olahraga, dan lain-lain. Kemudian pengetahuan mengenai kesehatan. Remaja pada umumnya tidak memiliki informasi yang cukup mengenai berbagai hal tentang kesehatan dan cenderung memiliki pandangan yang salah mengenai kesehatan. Misalnya remaja tidak mengetahui secara detail tentang bahaya penggunaan obat-obat terlarang bagi kesehatan fisik dan mental, sehingga mereka cenderung tidak takut untuk menggunakannya atau suka tidur larut malam atau begadang, padahal itu buruk bagi kesehatan. Kemudian pengambilan keputusan. Pada umumnya remaja sudah mengambil keputusan yang lebih baik daripada dibandingkan ketika masih anak-anak. Perkembangan tahap berpikir remaja yang teratur dan kemampuan berpikir sebab akibat dapat digunakan untuk membuat sebuah keputusan yang lebih bijak dan tepat dalam menghadapi sebuah permasalahan. Contoh, remaja yang sudah mampu berpikir sebab akibat memutuskan untuk mau hidup sehat, menghindari begadang, menghindari rokok, menghindari makanan yang dapat menyebabkan dia sakit. Nah, itu adalah perilaku yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Faktor yang lain yang dapat mempengaruhi perilaku sehat remaja adalah faktor sosial budaya. Faktor ini ikut mempengaruhi kesehatan melalui peran dalam menentukan norma-norma budaya yang berlaku mengenai kesehatan, hubungan sosial yang memberikan dukungan emosional, dan dukungan bagi perilaku sehat. Adapun beberapa faktor sosial budaya yaitu keluarga. Keluarga adalah tempat yang pertama dan utama dalam memberikan pendidikan dan dukungan bagi kesehatan remaja. Kebiasaan hidup sehat pada remaja dapat terbentuk apabila keluarga mendukung terciptanya perilaku dan kebiasaan untuk hidup sehat. Contoh, kalau orang tuanya tidak merokok, maka kita sebagai remaja juga atau anggota keluarga yang lain ikut tidak merokok. Jadi secara tidak langsung telah mendidik dan memberikan contoh kepada anak atau anggota lain untuk hidup sehat dengan tidak merokok. Kemudian teman sebaya. Teman sebaya juga memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku sehat pada remaja. Remaja yang berperilaku tidak sehat biasanya memiliki teman-teman dengan perilaku yang sama, yaitu punya perilaku tidak sehat juga. Remaja yang kurang mampu menahan diri dari desakan teman-temannya akhirnya seringkali melakukan perilaku negatif karena bujukan temannya. Contoh, kebanyakan teman yang merokok dan menggunakan obat misalnya tidak berani menolak tawaran teman-temannya karena merasa tidak nyaman jika berbeda dengan teman sebayanya. Kemudian pelayanan dan fasilitas kesehatan. Pada dasarnya remaja lebih banyak mengalami gangguan kesehatan yang serius daripada dewasa akibat pola hidup yang kurang sehat. Contoh gangguan kesehatan berupa penyakit MAH karena pola makan yang tidak teratur, sering makan makanan yang dapat mengganggu lambungnya, ataupun sedang diet yang tidak sehat, dan punya penyakit darah karena kurang olahraga.
kurang konsumsi sayuran. Nah, biasanya remaja seperti itu. Namun, pada umumnya remaja jarang menggunakan layanan kesehatan yang tersedia seperti dokter atau konselor. Masih sedikitnya jumlah remaja yang menggunakan layanan medis tersebut bisa jadi karena kurangnya jumlah lembaga pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, terutama bagi yang hidup terpencil di daerah yang pedalaman. Berbagai faktor seperti tiadanya biaya, buruknya pelayanan, dan keterbatasan layanan kesehatan dianggap sebagai hambatan. Hanya sedikit lembaga kesehatan yang telah menerima pelatihan khusus untuk menghadapi para remaja. Nah, Ibu akan membahas tentang stres sebagai salah satu hal yang dapat mempengaruhi gaya remaja sehat. Setiap manusia dalam rentang usia berapapun bisa mengalami stres. Begitu pula dengan remaja. Misalnya, remaja yang sering dijauhi oleh teman sebayanya cenderung mengalami stres. Masa remaja adalah masa yang penuh gejolak. Gejolak ini timbul baik dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Gejolak inilah yang dapat menyebabkan remaja merasa tertekan atau stres. Walaupun tidak ada yang benar-benar tahu apakah remaja generasi sekarang mengalami lebih banyak stres daripada remaja generasi dulu. Namun, menurut peneliti, penyebab munculnya stres pada saat ini lebih tinggi daripada beberapa waktu sebelumnya. Nah, apa sih stres itu? Stres adalah respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stresor yang mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menanganinya atau coping. Nah, faktor penyebab stres bagi remaja ada faktor konflik. Stres muncul karena suatu konflik yang disebabkan oleh stimulus. Konflik ini menjadi semakin berat dan berkepanjangan sehingga remaja tidak lagi menghadapinya, tidak lagi bisa menghadapinya. Misalnya stres yang muncul karena kesedihan akibat dijauhi teman, akibat berseteru dengan teman sebaya, atau akibat cinta misalnya, sehingga mengganggu prestasi belajar hingga nilainya jadi buruk. Ada 3 tipe konflik yang berkaitan dengan tingkatan stres, yaitu mendekat-mendekat. Konflik ini terjadi ketika individu harus memilih antara 2 stimulus atau keadaan yang sama-sama menarik. Konflik ini merupakan konflik yang tingkat stresnya paling rendah karena kedua rangsangan sama-sama memberikan hasil yang positif. Misalnya karena mendapat nilai raport bagus, orang tua memberi pilihan hadiah pada kita. Apakah ingin dibelikan baju baru atau jalan-jalan keluar kota? Kemudian menghindar. Konflik ini terjadi ketika individu atau kita harus memilih antara 2 rangsangan yang sama-sama tidak menarik. Contohnya mengikuti ajakan teman untuk bolos atau dianggap tidak setia kawan oleh temannya. Remaja sebenarnya ingin menghindari keduanya, namun mereka harus memilih salah satunya. Konflik-konflik seperti ini lebih berpeluang menyebabkan stres daripada keleluasaan untuk memilih 2 situasi yang menyenangkan, seperti pada konflik mendekat-mendekat. Pada banyak kasus, remaja memilih untuk menunda mengambil keputusan dalam konflik menghindar hingga saat akhir. Kemudian, penyebab yang lain mendekat, menghindar. Konflik ini terjadi apabila hanya ada satu rangsangan atau keadaan yang memiliki karakteristik positif dan juga negatif. Contoh, memilih menonton atau main atau belajar untuk menghadapi ujian.
Nah, menurut seorang psikolog, dunia remaja penuh dengan konflik jenis ini. Konflik ini benar-benar dapat menyebabkan stres. Dalam situasi seperti ini, remaja sering merasa bimbang dalam mengambil keputusan. Ketika waktu untuk mengambil keputusan semakin mendesak, kecenderungan untuk menghindar biasanya semakin dominan. Biasanya karena bimbang dan malam semakin larut, remaja akhirnya tidak belajar dan memilih tidur karena mengantuk. Faktor lain untuk penyebab stres adalah faktor kepribadian. Kepribadian remaja sangat berhubungan dengan tingkat stres dan kesehatan remaja. Para peneliti memusatkan perhatiannya pada apa yang disebut dengan pola tingkah laku atau kepribadian tipe A. Orang dengan kepribadian tipe ini memiliki ciri-ciri antara lain rasa bersaing yang tinggi atau berlebihan, ambisius, berjuang untuk mencapai sesuatu yang tidak terbatas dalam waktu yang sempit, tidak sabar, selalu terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, agresif atau kasar, waspada yang berlebihan, gaya bicara yang keras dan mudah marah, tegang, berjalannya selalu cepat, tidak bisa menerima kegagalan, dan sering memunculkan sikap permusuhan. Orang dengan kepribadian ini mempunyai risiko lebih besar terserang berbagai penyakit seperti jantung dan lain-lain, kurang tidur, ketegangan otot, dan stres. Seorang peneliti menjelaskan bahwa anak-anak dan remaja dengan kepribadian tipe ini biasanya memiliki orang tua yang juga memiliki kepribadian yang sama. Hubungan ini paling kuat ditemukan pada ayah dan anak laki-lakinya. Kemudian faktor kognitif. Tingkat stres juga ditentukan oleh faktor kognitif, yaitu bagaimana cara kita memulai memandang suatu kejadian. Penilaian dan pandangan tersebut menggambarkan intervensi atau pemahaman individu terhadap kejadian-kejadian dalam hidupnya. Misalnya, apakah suatu kejadian dipandang sebagai sesuatu yang mengancam, berbahaya, atau menantang. Faktor kognitif juga meliputi keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya. Misalnya, seseorang memandang dirinya memiliki kemampuan secara sikap dan emosi yang baik untuk menghadapi kejadian, dia lebih bisa menghadapinya dengan baik. Kemudian faktor sosial budaya. Stres dapat muncul akibat pengaruh negatif dari perubahan lingkungan atau budaya. Contoh, orang yang baru pindah rumah, pindah sekolah, biasanya juga mengalami perubahan hati dan atau stres ya. Perubahan lingkungan dan budaya terjadi karena adanya interaksi antara dua kelompok budaya yang berbeda secara terus-menerus. Misalnya ada pengucilan yang dialami anggota kelompok etnis minoritas dapat menimbulkan stres juga. Kemiskinan juga dapat menyebabkan stres yang berat bagi keluarga atau remaja. Kondisi kehidupan yang kronis seperti pemukiman yang tidak memadai, lingkungan yang rawan tindakan kriminal, tanggung jawab yang berat dalam mencari nafkah, dan ketidakpastian terhadap ekonomi merupakan pemicu stres yang kuat bagi warga miskin. Kemudian, faktor ketahanan. Faktor ketahanan mempengaruhi seseorang terkena stres atau tidak. Stres dapat muncul di tengah kondisi kemalangan dan ketidakberuntungan, sementara pada saat yang sama orang tidak memiliki ketahanan yang kuat. Ada 3 karakteristik yang dapat meningkatkan ketahanan seseorang di tengah kemalangan, yaitu sebagai berikut. A. Keterampilan berpikir positif terhadap orang lain. Orang yang terbiasa berpikir positif cenderung memiliki ketahanan yang lebih kuat daripada orang yang selalu berpikir negatif. Kemudian, adanya kehangatan, keterikatan, dan perhatian dalam keluarga. Orang yang memiliki keluarga yang hangat, yang memberi perhatian,
kasih sayang, cenderung memiliki ketahanan dalam menghadapi kesulitan. Perhatian dan kasih sayang yang diberikan akan memotivasi dan meningkatkan rasa percaya diri seseorang untuk bisa melalui kesulitan dengan sukses. Adanya dukungan dari luar. Dukungan dari luar bisa kita dapatkan dari teman-teman, guru, teman sebaya, dari masyarakat lingkungan sekitar kita. Misalnya lingkungan masyarakat yang jauh dari kekerasan secara tidak langsung akan membentuk cara berpikir kita untuk tidak menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan juga. Nah, apa sih strategi menghadapi stres? 1. Fokus pada penyelesaian masalah. Pada kebanyakan kasus, strategi penanganan stres dapat yang berfokus pada penyelesaian masalah lebih baik daripada strategi yang berfokus pada emosi dan penanganan mekanisme pertahanan, terutama untuk menangani stres dalam jangka panjang. Contoh, jika kita banyak tugas, dengan mengerjakan tugas satu-satu berarti kita sudah menyelesaikan masalah stres. Remaja seringkali harus berhadapan dengan lebih dari satu pemicu stres pada waktu yang bersamaan. Menghilangkan salah satu stresor akan sangat menguntungkan bagi kita. Misalnya, kita tidak pacaran untuk menghindari kemungkinan permusuhan akibat putus cinta, atau tidak mencontek untuk menghindari masalah yang lebih besar jika ketahuan mencontek. Kemudian yang kedua, berpikir positif. Remaja seharusnya berpikir positif dan menghindari pemikiran negatif. Bayangkanlah mengenali diri sendiri yang positif dapat memperbaiki kehidupan kita. Namun jangan dilakukan jika dengan membayangkan yang berlebihan. Strategi melihat ke bawah dapat juga membantu menghadapi stres dengan efektif. Misalnya dengan berpikir bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan. Karena itu wajar apabila kita sesekali melakukan kesalahan. Kemudian menguatkan dukungan dari luar diri. Keterikatan yang erat dan positif dengan orang lain, terutama dengan keluarga dan teman, secara konsisten dapat dijadikan sebagai pertahanan terhadap stres yang baik dalam kehidupan remaja. Karena kita bisa curhat ya dengan orang tua atau dengan teman yang kita percaya. Kemudian menggunakan berbagai strategi penanganan stres. Dengan ini dapat menggunakan lebih dari satu strategi penanganan stres apabila stres dia dapat ditangani oleh satu strategi tertentu. Ya, dengan berzikir akan membuat hati tenang. Mendengarkan murotal atau tilawah bisa membantu menenangkan hati. Mengkonsumsi makanan yang baik dan vitamin. Mengembangkan sikap bersyukur. Bergaul dengan teman yang baik yang selalu mensupport kita. Menganalisa lagi jadwal waktu kita. Dan sering berlatih melakukan pernapasan perut. Itu bisa meminimalkan stres yang kita hadapi. Yaitu aja anak-anak yang dapat Ibu berikan dalam materi ini. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Ibu harap kalian bisa mengamalkannya, strategi-strategi bagaimana agar kita kalian sebagai remaja dapat hidup sehat. Simak saja dan kemudian rangkum materinya. Tetap semangat walau di rumah saja, tetap belajar, tetap melakukan ibadah dengan khusyuk dalam keadaan seperti ini, dan semoga wabah kita segera berakhir ya, kita bisa bertatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan bersama materi BK.